Yang paling saya stres ya, saya mau jujur sekarang ya. Setiap gang ketemu emak-emak pakai daster gitu ya. Dari andukan ayat Iya, terus pa, selfie gitu. Cet, 10 detik saja. Oh, eta make waktu. Pakai timer ya. 1, 2, bari. Iya. Udah gitu. Garing ya, Kang ya. Pas sampai 0 ya, kesenggol sama sebelahnya. Blur Pak, ulang lagi ya. 10 detik lagi. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Chala, Instafamous Indonesia, yang berada tentunya di Bincang Bogor Daily. Hai Besti, hari ini Salma tegang karena di sebelah Salma ada sosok. Sosok siapa? Bukan uka-uka, tapi ini laki-laki nyata di hadapan saya. Tapi nggak boleh nengok dulu. Hai semua Besti, apa kabar semuanya? Besti, tentunya hari ini Bincang Bogor Daily menghadirkan satu orang tokoh. Ini tokoh yang kita sudah nantikan hampir berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Lama banget ya? 2 tahun ya. Dengan kesibukan beliau, sangat sekali jadwalnya padat. Tapi hari ini alhamdulillah bisa hadir di Bincang Bogor Daily. Terima kasih Kang, tapi Kakang belum bisa diliatin dulu. Aku spill dulu ya, yang hari ini narasumber kita adalah seorang pria. Akan duduk di kursi panas. Tapi nggak panas sih sebenarnya hari ini karena lagi cerah ya. Cerahnya itu awannya membirukan kota Bogor. Dapat nggak? Masuk Pak Eko? Oke, hari ini narasumber kita adalah seorang olahragawan, bisa dibilang seperti itu ya. Sering lari kayaknya. Terus memimpin daerah yang nggak bisa diem, gerak terus. Kenapa ya? Nanti kita akan bahas. Terus juga sekarang mempunyai gerbong. Gerbongnya kayaknya bukan punya ya, tapi udah lama ya, ada gerbong yang berwarna biru. Kalian tentu sudah tahu kan? Dan belum lama ini berulang tahun. Siapakah dia? Tentu saja Kang Bima Arya Sugiarto. Halo Kang Bima. Halo Salma. Assalamualaikum Kang. Kumaha damang Kang? Pangestu. Sampurasun. Rampes. Nah, harus kalau sama Kang Bima harus gitu, karena Kang Bima harus ada rampes ya. Kang, kumaha ya? Kumaha ya? Maaf Kang, saya jadi pakai bahasa Jerman ya. Hari ini tuh temanya kita, kalau kata orang Jerman itu ruas. Ya temanya kita ya. Kaget. Tuh, bahasa Indonesianya kaget. Enggak kan, enggak kaget. Kaget buat saya. Karena apa? Kang Bima ada duduk di Bincang Bogor Daily. Ini sudah kita nantikan hampir 2 tahun ya Kang ya. Tapi karena kesibukan Akang yang begitu banyak bergeraknya kemana-kemana, kalau kita bisa ngikutin sosial medianya Kang Bima, bahkan sampai ke YouTube. Sampai tadi malam juga sempat nonton Kang Bima bersama Denny Sumargo ya. Sempat olahraga juga ya Kang ya, main basket. Udah lama kan itu? Udah lama banget ya, tapi itu karena aku senang aku nonton lagi Kang tadi malam. Aku lagi mencari apa nih yang bisa diangkat hari ini, tapi ya cocok lah hari ini. Nah Kang, boleh sapa dulu nggak Kang untuk Besti Bincang Bogor Daily? Halo Besti Bincang Bogor Daily, apa kabar? Selama menunggu, mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa ada hal-hal yang menarik, informasi yang menarik dan inspiratif untuk semua. Yes, benar banget nih Kang. Memang kita sangat menantikan banget informasi dari Kang Bima nih. Apalagi Kang Bima di Bogor sudah mungkin tidak lama lagi ya Kang ya, bersama masyarakat Kota Bogor. Ini sebenarnya ada kayak sesi kemarin, ada acara-acara namanya pamit. Itu sedih Kang. Karena apa? Yang terbiasa saya bangga bahwa Kota Bogor, kalau saya kemana-mana nih Kang, terutama kalau saya, maaf bukannya sombong, tapi saya bawa ke satu negara yang memang saya bekerja juga ada di sana. Mereka saya ajak ke Bogor itu dari yang sebelum dia datang tidak saya bawa, tapi dengan yang saya bawa beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, bahkan mereka punya niat mau pindah ke Kota Bogor. Iya, karena mereka bilang bahwa mereka bisa olahraga dengan sangat nyaman. Terus juga bisa benar-benar melihat Kota Bogor ini benar-benar kota yang buat mereka buat di masa tua katanya. Tapi buat saya, kita nggak tua-tua ya Kang ya. Soalnya penuh inovasi terus ya Kang. Ada aja yang dikerjain sama Kang Bima. Gemes nih
rasanya. Apalagi abis ini kayaknya apalagi Kang Bima mau bikin apa lagi gitu. Saya menantikan itu sebenarnya, tapi ya karena memang sudah harus pindah nanti insya Allah ke yang lebih baik ya Kang ya, yang lebih besar lagi, dan daerah yang nanti yang dipegang sama Kang Bima, siap-siap diajak gerak terus, olahraga terus, sehat aja. Ayo Kang, saya mau tanya nih Kang, pertanyaan pertama saya dari Bincang Bogor Daily, tapi nggak ada nilai rupiahnya ya Kang ya. Karena ini bukan games. Kang Bima dikenal sebagai wali kota yang geraknya cepat. Jika ada masalah langsung turun ke lapangan. Apa yang mendorong Kang Bima melakukan hal tersebut? ASN itu kan nggak semuanya sama larinya. Maksudnya nggak semuanya itu cepat kerjanya. Ya. Kalau kita turun, itu kita bisa lebih mendorong lagi ASN itu untuk gerak cepat. Karena kulturnya masih begitu sih ya. Jadi kalau atasan datang heboh. Benar. Ya, kalau atasan datang kemudian lebih bersih gitu. Jadi targetnya adalah ya semakin saya turun, semakin sering mereka dipaksa untuk bergerak cepat gitu. Itu satu. Terus kedua, biasanya di lapangan itu ada aja yang nggak sesuai dengan yang dilaporkan misalnya. Atau di lapangan ada yang nggak bisa dibaca oleh staf-staf. Ya kadang-kadang kan menurut lurah misalnya atau menurut camat itu bisa deh. Tapi begitu saya turun nggak bisa Pak Lurah. Ini harus begini gitu. Jadi penting tuh cross check, check and recheck lapangan supaya semuanya bergerak. Gitu. Tapi aku lebih setuju sebenarnya daripada kita cuma dapat informasi aja, laporan aja ya Kang ya, tapi tanpa melihat situasi, kondisi atau lokasi yang memang ada permasalahan. Saat kita terjun, mungkin Kang Bima langsung bisa menganalisa, oh ini kayaknya baiknya seperti ini. Ya, karena nggak semua itu punya passion. Punya apa ya passion tuh ya? Punya semangat punya ketulusan gitu. Masih ada, saya nggak bilang banyak ya. Kalau banyak kayaknya serem banget gitu ya. Ya kalau banyak Kang sendiri yang kerja kayaknya ya. Masih ada teman-teman di wilayah atau di dinas itu yang nggak ada passion aja. Ya kerja ya begitu aja. Hanya ya status kerja aja. Nggak harus cepat, nggak harus kreatif, nggak harus solutif gitu. Kan kasihan. Sementara kalau terjadi masalah, bencana, banjir, longsor, hitungannya kan nyawa. Ya, betul. Buat mereka mungkin nggak ada artinya gitu ya. Tapi buat warga 5 menit, setengah jam, sejam, apalagi sehari luar biasa. Kayak ada banjir di daerah utara gitu ya. Itu saya kasihan banget. Setiap hujan, ya kelelep mereka tenggelam gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah kemarin udah agak mendingan, tapi sekarang begitu lagi. Karena memang ada persoalan pembangunan di sana lah gitu. Akhirnya ya saya koordinasi sama teman-teman Dewan, Dapil Utara, ya diungsiin dulu lah di Rusunawa misalnya. Ya bayangin dong setiap hari kita kelelep, seperti apa traumanya, kotornya, joroknya gitu. Sense itu harus ada, itu yang saya bilang passion. Ya merasakan apa yang warga rasakan. Betul, jadi ada empati. Empati itu butuh juga kita pakai, apalagi kalau untuk Kang Bima. Secara empatinya itu kita harus pakai juga positif, tapi juga harus punya solusi dan action. Bukan hanya kita bicara aja, tapi Kang Bima ini sudah banyak tindakan yang dilakukan dan action yang buat aku benar-benar membuat sejarah di Kota Bogor. Mohon maaf Kang, mungkin ini bahasa saya, tapi itu penilaian saya tentang Kang Bima ya. Bukan mengagung-agungkan, tapi saya setuju dengan Kang Bima dengan apa yang sudah dibuat sama Kang Bima untuk Kota Bogor. Boleh tepuk tangan dulu ya. Oke Kang, untuk pertanyaan selanjutnya. Kang maaf ya, kita agak serius tapi santai ya Kang. Gak apa-apa, boleh sambil ngopi juga. Boleh. Ini kopi favorit saya nih. Sama Kang, itu kopi juga saya gitu. Liong. Apa kabar Liongers? Kok nggak pernah diajak sih Kang, saya ngeliongers gitu. Iya, kan nggak ada kafenya, tapi di mana-mana kita bisa. Bisa. Soalnya ada ini apa namanya, Starling ya Kang ya. Keliling gitu ya Kang ya, udah nggak boleh disebut. Oke Kang, selama 2 periode atau 10 tahun menjadi wali kota, apa hal yang paling berkesan yang dirasakan oleh Kang Bima? Setiap momen ketemu dengan warga itu saya berkesan banget ya. Karena warga itu tulus banget ya. Kalau marah mereka marah, kalau senang mereka senang gitu. Jadi kemarin saya agak melo juga. Saat-saat terakhir gitu ya. Mau tisu kan ada. Jadi pamit ke wilayah gitu ya, ngelihat ibu-ibu yang nangis dipeluk sama bapak-bapak gitu ya.
ya buat saya itu unforgettable moment. Ya, momen bahagia saya adalah ketika bersama warga. Ya, itu nggak pernah terlupakan lah sepanjang hidup saya nanti ya. Yang kedua adalah capaian-capaian bersama gitu. Nggak pernah lupa ketika Bogor setelah 28 tahun Adipura pergi. Kerja keras semuanya. Balik lagi gitu. Terus ngelihat dari atas mobil bak terbuka, melihat anak-anak SD nyanyi. Kemudian bersama-sama pasukan kuning ya kita membawa piala itu keliling kota. Nggak pernah saya lupakan ya, momen itu. Yang kedua, momen yang gak terlupa juga adalah ceritanya ya. Iya. Ketika setelah 15 tahun gak selesai, akhirnya ada satu persoalan rumah ibadah, gereja Yasmin itu juga selesai. Ya, itu kan ganjelan ya, dianggap Kota Bogor intoleran dan lain-lain. Tapi itu membuktikan bahwa nggak ada yang nggak selesai kalau kita dialog. Gitu. Betul. Komunikasi ya Kang ya. Komunikasi itu dua momen yang buat saya berkesan banget ya. Selain tadi momen-momen happy bersama warga yang nggak pernah saya lupakan. Tapi ya memang untuk yang kita ngomongin toleran di dalam satu daerah ataupun negara, itu memang buat aku sih perjalanannya sangat sulit. Sulitnya karena apa? Menyatukan yang perbedaan itulah. Walaupun kita sudah punya semboyan kita sendiri kan, Bhinneka Tunggal Ika. Cuman di mana ya warga sendiri juga belum sadar dengan artinya itu sendiri, bisa nggak membawanya itu. Tapi sampai pada akhirnya Kang Bima bisa meluruskan bahkan mendamaikan sampai akhirnya terjadi. Ya memang itu harus ada karena Indonesia kan beragam agamanya. Karena setiap orang kan latar belakangnya beda-beda. Di keluarga dibesarkannya gimana, kemudian status sosialnya, ekonominya, pendidikannya. Jadi ketika ada isu-isu sensitif, yang mempengaruhi adalah latar belakang mereka itu. Nah makanya karena latar belakangnya berbeda, harus dimaksimalkan untuk dicari titik temu atau persamaannya. Caranya ngobrol atau dialog ya. Dalam kasus itu, kayaknya lebih dari 100 kali kita ketemu. Kadang ketemunya itu di kantor, balai kota, lebih lah 100 kali. Kadang di masjid, kadang di gereja, kadang di warung gitu, kadang di restoran gitu. Itu ngomonginnya itu lagi tapi kan ngobrolnya macem-macem. Kadang-kadang perlu sekedar ngopi biasa gitu untuk bangun chemistry. Kadang-kadang ngomong yang serius gitu. Dan yang paling penting adalah trust. Menurut saya ya, hari ini yang paling penting adalah trust atau kepercayaan. Ya, betul. Kepercayaan dari warga kepada pemimpinnya, kepercayaan dari wali kota kepada staf-stafnya, kepercayaan orang-orang yang berkonflik atau bekerja gitu. Begitu trust itu besar, maka kita akan lebih mudah menjalaninya gitu. Luar biasa loh. Boleh mau minum air putih dulu, Kang? Nggak apa. Oke, Kang, kan biasa kalau turun ke warga warga kan rata-rata semuanya curhatan ya, Kang? Ya. Akang nggak meledak gitu. Emang Akang nggak punya masalah pribadi juga ya? Ngedengerin masalah orang terus. Ya kalau nggak mau dapat masalah nggak usah jadi wali kota. Oh gitu. Iya. Dengar untuk yang selanjutnya. Iya. Ya Kang ya. Jadi ya kita harus selalu belanja masalah. Tugas kita kan menyelesaikan masalah itu. Ya, benar. Gimana menghindari masalah? Namanya juga pemimpin. Gak boleh pemimpin itu lari dari masalah, nggak boleh sama sekali. Masalah apapun ya dihadapin, diurai gitu. Sama aja kayak rumah tangga ya Kang ya. Kalau ada masalah juga harus dihadapin ya Kang. Ada salah satu lagu saya agak suka. Nyanyi? Enggak Oh kirain. Ada lagunya Trouble is a Friend. Apa baru denger Kang? Ada. Google aja. Trouble is a friend. Trouble is a friend. Jadi bagi masalah adalah sahabat kita. Lenka. Kamu tahu Lenka? Lenka itu keren. Jadi orang-orang petarung itu menganggap masalah itu adalah teman, gitu. Jadi harus kita deketin, nggak boleh dijauhin. Orang-orang yang jauh dari masalah, menjauhi masalah itu nggak pernah jadi pemenang, nggak pernah gitu. Boleh tepuk tangan dulu dong. Akan selalu menjadi pecundang. Kalau mau jadi pemenang, ya kita harus bersahabat dengan masalah. Tapi ini nggak dalam konteks pacaran juga ya. Yang kita harus dalam konteks pacaran jangan cari masalah deh. Pacaran Kang. Kalau pacaran nggak boleh Kang. Kalau ini masih pada kecil-kecil. Oh iya. Nanti dikasih uang jajan ya. Oke Kang, pertanyaan selanjutnya, program apa saja nih atau yang paling menonjol saat menjabat sebagai wali kota Bogor selama 2 periode ini? Yang paling menonjol.
Nomor satu itu reformasi birokrasi menurut saya. Karena pemimpin itu harus memastikan semua birokrasinya melayani warga. Memudahkan warga. Urusan KTP, urusan kartu keluarga, ketika berobat, kesehatan, ketika sekolah gitu. Semuanya itu harus lebih mudah warga. Tapi Salma, saya selalu sampaikan gini. Ada tingkatan-tingkatan ya. Yang paling basic itu adalah pemimpin harus hadir. Karena ada juga loh kita ke kantor kelurahan kecamatan orangnya nggak ada. Ya, betul. Ada aja dulu, itu ada. Yang kedua adalah melayani. Ya kadang-kadang ada juga ada tapi nyebelin nggak melayani. Iya kan? Ada sih ada. Curhatan saya itu. Ya, tapi nggak melayani itu. Yang ketiga adalah memudahkan. Kadang-kadang ada melayani, berejeng jutek, berejeng apa gitu kan. Nah, ketiga itu ya harus memudahkan gitu. Akang tahu juga ya persoalan itu. Ya iyalah, saya kan juga sering ngurus. Akang nggak nyampe soal kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah membahagiakan. Gimana caranya warga itu happy dengan cara mudahnya itu. Bukan hanya mudah, ya, tapi ada hal-hal lain misalnya. Pernah datang ke mall pelayanan publik? Belum. Yang di depan rumah dinas, wah kamu harus ke sana. Karena di sana orang kalau ngurus itu gampang banget ya, tinggal online pesan booking. Yang di balai kota? Bukan. Oh iya. Yang di dulu Internusa. Oh iya. Ya di situ. Aku pernah Kang ke situ kan. Ngurus apapun mudah, adem, nyaman, bisa ngopi ya. Bahkan bisa nikah di situ. Oh, nikah di situ? Iya bisa. Kemarin saya baru jadi saksi nikah massal, ada 5 orang di situ. Boleh, udah nikah? Yang kedua bisa di sana juga yang kedua. Nah, khusus pernikahan pertama dan terakhir di situ. Oh itu. Ingat yang kedua nggak boleh, udah sana. Ya itu contohnya. Bukan hanya hadir, tapi juga melayani. Bukan hanya melayani, tapi memudahkan. Bukan hanya memudahkan, tapi membahagiakan. Nggak ada yang lebih bahagia dari melihat orang bahagia. Gak ada yang bahagia melihat orang bahagia. Percaya deh, itu namanya the pleasures of giving. Ya, the pleasure of giving. Seneng gak dikasih? Seneng kan? Seneng kan? Seneng kan? Tapi percayalah, ngasih itu lebih membahagiakan. Asal ngasihnya ikhlas. Ya, jangan ngasih itu melihat orang bahagia itu beda loh, beda banget. Udah ngasih, kemarin gue baru ngasih gitu, diomongin lagi. Ya udah kan nanti nomor rekening saya kasih kalau kamu merasa pengen bahagia. Lanjut Kang, baik sudah banyak nih Kang prestasi yang dicapai selama kepemimpinannya Kang Bima, dan yang mana yang paling berkesan ya? Paling Adipura ya Kang ya? Iya, tapi gini kan kita juga buat survei ya Salma, kan kita pengen tahu warga itu apa sih responnya, persepsinya gitu. Kita rutin buat survei setiap tahun, dan terakhir kita buat survei belum lama, tingkat kepuasan publik tinggi, yang tertinggi adalah ruang publik, taman, pedestrian gitu ya. Yang kedua adalah infrastruktur. Jalan yang dilebarin, jembatan yang dibangun, flyover gitu. Setuju Kang. Jadi saya lihat warga apresiasi banget ya ruang publik dan infrastruktur itu gitu. Yes, setuju Kang. Karena kalau saya sekarang nih Kang, kalau ketemu beberapa pejabat yang di satu negara yang saya bekerja nih Kang, itu saya bangganya bukan ngomong dari mana. Saya selalu bilang Bogor. Dan mereka tahu Kang. Oh serius? Mereka tahu Kang itu. Dan saya ngerasa ya karena Indonesia itu bukan hanya Bali. Tapi sekarang ada Bandung, ada Bogor. Karena dekat ya Kang ya. Mungkin juga ada faktor istana, kebun raya, presiden tinggal di situ. Ada juga faktor sudah itu. Mulai masuk tersiar juga di media-media negara karena mereka kan presiden nerima tamu-tamu negara. Sudah dialihkan ke Kota Menteri, Bogor ya. Raja itu di Kota Bogor. Dulu kan pernah terima Raja Salman. Kita di Bogor itu ramai banget. Betul. Tapi saya nggak sempat ketemu. Nggak sempat ketemu Raja soalnya Salman. Raja Salman ngomong sama saya Kang, katanya jangan datang. Oh gitu, nggak datang. Saya kalau datang pasti minta 100. Biar silaturahmi terus terjaga ya Kang ya. Soalnya nama saya kan Salman, dia Salman, kurang aja. Gitu. Udah Kang bercanda Kang. Oke, segmen pertama luar biasa, tapi tentunya segmen pertama juga ini ada disentil sedikit tentang infrastruktur, pedestrian, dan pertamanan Kota Bogor sekarang menjadi lebih, bahasa kerennya apa? Ciamik, ya nggak? Kiowo banget, menggemaskan. Bukan hanya bagi warga Kota Bogor, tapi untuk seluruh Indonesia Raya, bahkan ke negara seberang loh. Bayangkan, tepuk tangan dulu untuk Kang Bima.
Tepuk tangan untuk semua lah, untuk Oh, warga untuk Bogor semua, juga. untuk semua. Untuk semua, karena juga bukan hanya Kang Bima yang bergerak ya. Karena gini loh, boleh cerita nggak dikit? Boleh. Jadi ketika kita membangun jalur pedestrian yang SSA, yang sekeliling istana, itu orang pada kesel. Ih sama Kang, saya juga kesel awalnya Kang. Katanya gini, ini wali kota Sugan Gelo, punten ya, gitu. Wali kota udah gila katanya ya, bukan jalan yang dilebarin, malah pedestrian dilebarin gitu ya. Terus kan saya bilang, ya udah kita lihat aja nanti gitu. Banyak juga yang bilang, wah itu pasti nanti jadi surga kaki lima. Karena saya bilang begini, itu adalah surga pejalan kaki. Mual itu akan jadi surga kaki lima gitu. PKL ya? Iya. Ternyata hari ini nggak ada tuh kaki lima. Iya. Nggak ada ya. Kenapa? Ya karena orang nikmatin dan saling menjaga. Betul. Saling menjaga. Begitu ada ini sedikit, difoto, disebar gitu ya. Saling mengingatkan gitu. Saling mengawasi semua gitu. Dan kan bersih sekali itu semuanya gitu. Saya terima kasih. Warga kemudian terbiasa nggak nyampah. Ya walaupun sedikit. Agak takut sekarang kan kalau ngelewatin SSA juga itu. Iya. Kalau mau buang sampah atau bawa minuman, bawa apa Karena gitu bersih. ya. Kita teng-teng masukin ke tas. Iya gitu. Jadi itu saya ingin terima kasih kepada warga. Jadi bukan hanya karena kita, pemerintah, tapi warga yang menjaga dan merawat itu semua. Setuju Kang. Bahkan sampai underpass pun sekarang banyak dibikin untuk syuting-syuting para influencer Kota Bogor loh. Underpass mana? Underpass yang dari Kebun Raya ke IPB itu kan? Oh iya itu. Ya walaupun kemarin sempat banjir ya di situ. Iya, iya. Ya untungnya saya pas lagi di situ nggak banjir kan. Iya. Maaf nyolong sedikit. Ada foto Akang juga di situ. Saya foto. Iya. Kang nggak kegubris, padahal udah di tag. Oke, kalau kayak gitu segmen pertama selesai, kita akan kembali lagi di segmen kedua. Yeay! Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Halo, kembali lagi kita di segmen kedua bersama Kang Bima Arya Sugiarto. Nah, kali ini Salma Cala mau tanya soal mungkin di luar dari pekerjaannya Kang Bima ya. Kang Bima. Lagi kecil, Kang Bima pernah nggak sih kepikiran bahwa Akang akan sampai di posisi seperti ini? Enggak. Tapi dari kecil itu memang saya suka politik. Suka politik dari kecil? Iya, dari SD itu suka politik, suka nguping kalau bapak saya ngobrol sama teman-temannya, baca-baca politik gitu. Membayangkan suatu saat akan ada di dunia ini, itu sudah terbayang. Dari yang kecil itu? Ya, dari SD gitu ya. Kan buku-buku itu Mahabharata, Baratayuda, tokoh Bima, Pandawa, Kurawa, Hastina, kemudian baca buku Diponegoro, baca buku pahlawan-pahlawan, Bung Karno, Bung Hatta, segala macam gitu. Itu SD saya. Bapaknya Kang Bima sejarah? Bapak saya enggak. Bapak saya itu dulu polisi. Oh, polisi. Ya. Tapi gemar membaca yang sejarah-sejarah gitu. Iya, Bapak itu punya perpustakaan. Maka saya ketika SD juga punya perpustakaan sendiri. SD saya punya perpustakaan namanya Perpustakaan Bima. Oh. Gitu. Jadi bukunya itu dicap gitu, ada Perpustakaan Bima. Di rumah? Di rumah saya. Sayang belum kenal ya Kang ya. Kalau saya pinjam. Ya karena itu tahun 79. Oh, belum ada lahir, di mana Kang. belum lahir. Belum Gimana mau lahir. kenal belum lahir? Kan saya suka nyewa komik Kang waktu dulu mah. Kalau sekarang mah tuh belum ada ya Kang, karena nggak ada yang nyewain komik ya Kang. Agak jarang sih. Ada sih tempat-tempat tertentu. Oke Kang, ini pertanyaan yang nyata. Kalau tadi kurang nyata dari saya. Oke, selama menjabat jadi wali kota, disibukkan dengan aktivitas banyak memang ya Kang. Iya. Banyak banget malah kayaknya nggak ada hari libur ya Kang ya. Senin Minggu. Nggak Itu ada. hari libur 10 kapan tahun ya? 10 tahun itu nggak ada libur. Wali kota tidak boleh cuti. Nggak ada loh. Nggak boleh. Nggak ada aturannya wali kota cuti. Pasti nggak ada yang tahu tuh. Nggak ada. Boleh cuti tapi hanya karena alasan misalnya sakit gitu ya. Atau alasan lain yang sangat penting gitu. Jadi alasan untuk main, untuk refreshing, untuk healing. Untuk healing, Nggak ada. healing, Nggak ada, healing, nggak nggak ada boleh. healing. Nggak Bahkan ada. Kang Bima aja pas, maaf Kang lagi COVID itu juga di rumah sakit tetap kerja ya Kang ya? Iya.
Tuh. Iya. Itu nggak liar, Kang. Lumayan liar Liar, oke ya. sebetulnya. Tapi kan gimana ya kita membayangkan warga Bogor saat itu lagi panik semua. Terus harus ada jenderalnya, ya walaupun ada Pak Wakil ya, tapi tetap aja saya kan perlu memantau juga. Pasti gemes deh. Aku yakin Kang Bima Iya. di dalam ruangan itu dan bisa loncat-loncat gitu ya, Kang ya. Iya. Tapi ya mantau terus ya, Kang ya. Pernah keluar sebentar ke balkon, itu dimarahin sama dokter, disuruh masuk lagi karena Kan berjemur. karena katanya airborne saat itu. Oh. Jadi di bawah tuh banyak orang, jadi kalau saya keluar nafas ke bawah. Oh. Ya, jadi akhirnya 2 minggu saya di dalam kamar nggak boleh keluar. Begitu minggu ketiga dokternya masuk, Pak Wali, punten ternyata tidak airborne, Bapak boleh keluar. Iya, setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu. Ye, atuh. Mana Kang ge mau gituan meureun ya Kang ya. Mau airborne. Coba nu Kang geus airborne gitu, Kang. Ada kangen nggak sih Kang pengen jalan-jalan sama keluarga kayak gitu? Kalau itu nggak masalah. Kenapa? Karena saya bukan orang yang memisahkan. Misalnya ya, Salma, Senin sampai Jumat di kantor, urusan kerja, Sabtu Minggu sama keluarga. Dari dulu gitu? Enggak begitu. Jadi saya itu menggabungkan semua. Misalnya nih, hari Selasa tiba-tiba saya ada tugas ke Bandung. Gitu. Terus saya bilang ke anak-anak saya, ayah mau ke Bandung. Mau bolos nggak? Gitu. Oh gitu. Ikut ya? Jangan dengerin guru gitu. Gitu. Jadi atau misalnya bisa diatur nggak gitu. Tapi ya emang harus kayak gitu juga. Iya, atau ya, malam-malam tiba-tiba ada acara di mana gitu. Ada di Jakarta aja. Yuk nginep di Jakarta gitu. Oh, iya. Atau kadang-kadang nganter anak-anak ke sekolah pagi, atau kadang-kadang surprise jemput gitu ya. Boleh lah kalau kata aku kayak gitu kan kita walaupun nih Kang Bima memang seutuhnya milik Kota Bogor, warga Kota Bogor, tapi Kang Bima kan juga ada keluarga Iya. yang sama-sama juga milik Kang Bima kan Iya. ya. Dan saya nggak bisa, nggak ada keluarga, nggak ada dukungan keluarga gitu. Jadi kemanapun juga kalau bisa keluarga ikut. Tuh, hidup Gitu. keluarga. Jadi itu satu. Yang kedua kan saya ingin mengenalkan dunia ini kepada anak-anak saya. Betul. Seperti ayah saya mengenalkan mengenalkan. dunianya dan dunia politik ke saya. Ya walaupun saya nggak berharap atau tidak boleh berharap anak-anak ikut jalur saya di politik, tapi paling nggak Ini ya, loh, gitu tugas ya. saya sebagai ayah ya untuk membuat mereka menjadi manusia yang berguna, bermanfaat gitu buat orang-orang. Tapi mungkin caranya orang tua sekarang sama orang tua dulu beda ya Kang ya. Iya, Kalau pas. orang tua dulu kan lebih kayak ngobrol sama anak sedikit kali nggak? Enggak sih Kang? Apa gimana? Kalau Tergantung aku lah. sih gitu Kang. Sedikit. Sedikit. Nah, kalau saya nggak. Tapi paling ngasih taunya ya Oh, orang tua sedikit. dari jauh. Orang tua sih sedikit. Makanya Alhamdulillah. kamu yang banyak ngomong. Iya. Saya nggak banyak ngomongnya sih Kang. Aduh, ya Kang mah kalau diceritain nanti Akang nangis. Ya udah berarti memang keluarga juga tetap disisipin sama Kang Bima untuk bisa Iya. bersama-sama ya. Jadi tidak karena kerja Senin sampai Minggu terus lupa sama keluarga enggak. Iya, kadang-kadang kalau saya suka merasa terlalu sibuk, saya akan ngomong sama anak saya, ayah nyebelin nggak misalnya, atau waktu ayah kurang nggak gitu. Ya. Anaknya ngomong apa? Anaknya, alhamdulillah nggak pernah bilang kurang. Oh. Ya, enggak, oke kok. Nggak Gitu. senang Jadi gitu saya ya? selalu dicek gitu, selalu dicek. Ya tapi sekarang juga anak-anak udah gede anak ya. udah besar, yang satu ya. udah kuliah, yang satu SMA, ntar lagi lulus juga gitu. Udah mulai sibuk sendiri-sendiri gitu. Betul. Ya nggak apa-apa. Tapi anak-anak yang seperti itu biasanya anak yang akan jauh lebih mandiri. Ya. Dan dia kenapa mencari jati dirinya juga tetap didampingi sama Kang Bima sama orang tuanya, tapi dia juga akhirnya menemukan sendiri di Ya. perjalanan hidupnya dia. Itu saya Kang. Ya insya Allah ya Kang, mau cerita aja Kang. Oke. Curcol. Curcol, boleh lah Kang, karena Besti juga butuh cerita saya Kang. Oke, di dunia politik, apa rencana Kang Bima setelah menjabat menjadi wali kota Bogor? Ini Iya. banyak yang dinantikan ini jawaban ini. Ini sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 19. 19. Belum boleh ngomong ya, Kang? Tanggal 3, enggak apa, tanggal 30 insya Allah saya akan serah terima ke pejabat wali kota. Nah setelah itu saya mau nulis buku. Mau nulis buku? Iya. Sekarang udah mulai sih nulis gitu, tapi saya mau nulis buku, kan? fokus. Nggak bisa diem kan? Iya, pengalaman tentang Ada aja. masa-masa 10 tahun ke belakang gitu. Siapa tahu ada gunanya untuk calon wali kota. Amin. Gitu. Calon wali kota Bogor Daily katanya Kang.
Ya begitulah nasib saya, Kang. Gitu. Insya Allah ya, Kang. Akang juga lagi sakit kemarin bikin buku. Iya. Nah sekarang selesai ini mau bikin buku lagi. Tapi kan selesainya cuma Hah? orang kayak Kang Bima suruh diem, nggak mungkin. Saya yakin itu Saya tuh pasti ada aja yang mau diem dilakuin. sakit tau nggak? Kalau diem tuh Ya sakit. kan? Kalau mencoba istirahatin, kadang-kadang istri kan gitu. Udah istirahat dulu. Oke istirahat. 1 hari nggak betah. Hari kedua sakit. Kerasa ini, kerasa itu gitu. Mungkin nanti Kang bisa ke rumah saya, Kang banyak kerjaannya. Ya boleh aja. Oh, boleh aja ya? Kalau angkanya cocok. Oh iya, tenang, deket kantor kelurahan Kedung Waringin kok, Kang. Iya, iya. Buka pintu kantor kelurahan Kedung Waringin, itu rumah saya. Oke, apa yang ingin disampaikan nih dari Kang Bima kepada warga Bogor? Iya, nomor 1 nganuhunkeun ya warga Bogor. Terima kasih sekali kepercayaannya, doanya, kritikannya, aspirasinya, kebersamaannya. 10 tahun yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Nah. Yang kedua, nitip kota Bogor ya. Kota kita, masa depan kita, di tangan kita. Siapa lagi yang akan menjaga kecuali kita? Siapapun wali kotanya, semua harus menjaga kota kita ini. Siapapun pemimpinnya harus didukung. Siapapun wali kotanya, nanti juga harus diberi kesempatan gitu untuk terus memperbaiki. Dan saya mendoakan, insya Allah, wali kota setelah saya lebih bager, lebih soleh, lebih sering turun ke warga, lebih responsif, lebih segala-galanya lah gitu, supaya terus maju Bogornya. Amin. Sedih Kang, nggak mau tepuk tangan tapi jadi sedih. Kang, nah sekarang tadi untuk warga Bogor, kalau sekarang untuk ASN ya Kang. Iya. ASN dan yang sudah udah lama ya, hampir 10 tahun ini bekerja sama dengan Kang. Saya menjadi ketua APEKSI, Asosiasi Wali Kota se-Indonesia, jadi punya kesempatan untuk jalan ya keliling kota-kota di seluruh Indonesia menyaksikan ASN-ASN di kota lain gitu. Kesimpulan saya ASN Kota Bogor top. Kita udah punya sistem yang baik ya, memang masih banyak catatan-catatan ya. Pastilah yang harus lebih responsif, harus ini harus itu, wajar lah gitu. Tapi saya lihat kita itu sudah punya sistem yang baik. Ya, yang saya titip adalah lebih baik keberlanjutan daripada perubahan-perubahan yang justru membuat kita berbeda lagi tracknya. Akhirnya memulai lagi dari awal. Jadi Bogor itu sebetulnya sudah on the track, Salma. Saya kan juga sebetulnya meneruskan Pak Diani. Ya, nggak ada yang beda banget, nggak ada. Pak Diani itu sudah buat pondasinya. Saya terusin lebih baik lagi. Nah setelah saya ya terusin aja terus gitu. Kalau dibongkar lagi misalnya ya, misalnya nih contoh Bogor orientasinya ya bukan ruang publik lagi lah, misalnya gitu. Kemudian geser lagi ke yang lain gitu. Jangan, jagalah ruang publiknya. Atau Bogor nggak lagi concern sama masalah pengendalian tembakau. Kan kita tuh bukan agak lagi, kita tuh paling depan loh kalau soal perda KTR. Iya, betul. Ya. Tiba-tiba perdanya dibatalin. Gitu. Akhirnya ngerokok bebas di mana-mana, akhirnya sponsor rokok di mana-mana anak muda. Itu kan namanya mundur gitu. Jadi sebaiknya on the track, lebih sehat, lebih bersih, lebih tertib, lebih lancar. On the track itu memang harus, karena aku lebih senang melanjutkan Kang dari inovasi yang baru boleh kita akan butuhkan, tapi saat melanjutkan sampai dengan tuntas, kenapa enggak? Ya nggak Kang? Bagus tak Kang? Saya senang banget. Gemes banget malah ya. Udah sekarang langsung aja karena kita gemes-gemes, kita waktunya games bersama Kang Bima Arya. Gamesnya apa? Ini atau itu. Kang Bima, hari ini tuh yang saya rasakan ada agak sedikit pendiam ya Kang. Kang ada masalah? Kang boleh cerita sama saya? Agak tenang sekali ya sekarang bicara sama Kang Bima. Biasanya kita kalau aku lagi di atas, Kang Bima geruduk gitu. Oh ini, gitu ya? Kang, ayo dong Kang, semangat dikit dong Kang, kayak agak gimana gitu. Mungkin karena di masa injury time, mungkin agak terbawa suasana, menyadari bahwa gini ya, saya tuh kayak kemarin Paturai Tindeng ya, di kecamatan gitu, wah ibu-ibu gitu. Saya tuh merasa kayak slow motion, membayangkan gitu, satu-satu saya tatap wajahnya, ada yang senyum, ada yang nangis,
ada yang di kejauhan nangisnya. Di jauh dia di pojok dia nangis gitu. Tapi ada yang nangisnya setiap lihat kamera. Ada juga. Ya, begitu di shoot nangis. Ada yang gitu. Namanya warga rupa-rupa gitu ya. Tapi saya ingin menikmati masa-masa itu. Menikmati saya satu-satu walaupun selamanya lama ya. Gitu. Belum lagi barau kesang segala macam gitu ya. Tapi saya peluk gitu karena ini momen-momen yang ingin saya nikmati terakhir. Ya begitupun juga momen dengan kamu, dengan Anda semua ingin saya nikmati. Jadi, Kang, kalau lagi ngumpul banyak nih sama warga, suka ada yang nyubit-nyubit nggak sih, Kang? Pengen foto, tapi bari jeung ya gitu. Ada lah. Apalagi ibu-ibu kayak. Ya, kadang-kadang nyubitnya juga di bagian-bagian tidak senonoh. Tuh. Ada. Yang sebelah mana, Kang? Yang di belakang. Oh, iya. Baru yang foto tapi kikir. Benar gitu. Kan tiba-tiba gitu kan gitu. Bilang dong, maka saya balas. Udah gitu kan, begitu saya gini wajahnya polos ke depan sini. Padahal dia nggak tahu siapa yang pegang. Padahal tangannya bergerilya di belakang. Gak apa-apa kan, Akang berarti masih tapi laku yang paling saya stres ya, saya mau jujur sekarang ya. Setiap gang ketemu emak-emak pakai daster gitu ya. Dari jeung andukan aya teh kan. Iya, terus pa selfie gitu. Cet 10 detik saja. Oh, eta make waktu. Pakai timer ya. 1 2 bari. Iya. Udah gitu. Garing ya, Kang ya. Pas sampai 0 ya, kesenggol sama sebelahnya. Dek, blur Pak, ulang lagi ya. 10 detik lagi. Berarti itu 10 detik yang membuat apa? Itu satu gang. Sedap ya? Itu satu gang. Ya, nanti di depan gang lagi ada lagi. Atau ada Akang lain megang sini handphonenya sama saya. Terus kadang-kadang ya begitu di sini dia bilang, "Pak, kok Bapak nggak ada?" gitu. Lah? Ya, karena dia mau selfie, tapi dia nggak tahu caranya supaya selfie gitu. Berarti dipencet nggak ada semua. Aduh, itu. Tapi yang paling top adalah ini banyak ya. Pak foto-foto. Mana kameranya? Mana ya? Udah pakai itu aja. Difotoin kan? Habis difotoin. Emang bener loh. Iya. Habis difotoin terus saya nanya, "Itu kenal?" "Enggak, Pak." Terus ngapain minta foto? Ngapain minta foto? Sama fotonya gimana ngirimnya? Hah? Iya, kalau yang punya orang gimana ngirimnya? Iya, kadang-kadang kocok kan modus ya. Ada yang cakep gitu, fotoin habis itu mana nomornya kan ditukerin gitu. Ini enggak kenal aja. Enggak, itu saya enggak ngerti. Benar-benar tidak paham saya itu. Cara berpikirnya. Power of emak-emak, Kang. Emang begitu, kalau nggak rungkat, emak-emak bukan emak-emak. Iya, itu makanya kalau kemarin pas ngomongin sama Tayana kan mau nggak mau akan berinteraksi lebih banyak dengan ibu-ibu kan. Masya Allah Tayana bisa. Aku kalau nggak saya mah, aduh Kang. Ya, makanya didukung dong. Didukung Kang. Dukung Kang. Kan saya udah bilang sama Teteh juga, ajak saya. Saya mau ikut. Oke Kang, siap? Dengan pertanyaan-pertanyaan di tangan. Oh, ini teh masih? Ini kan games, Kang. Iya, tuh minum dulu. Games jangan minum heula. Sok atuh. Ini dijawab dengan cepat ya, Kang. Nggak bisa diulang ya, Kang? Kayak Teteh kemarin minta diulang nggak bisa. Oke. Sip. Pertanyaan pertama. Kopi atau teh? Kopi. Membaca atau menulis? Membaca. Suka di ruang tamu atau di kamar tidur? Di kamar tidur. Bu Yana salah ya? Enggak. Ditakuti atau dicintai? Dicintai. Dipeluk atau meluk? Meluk. Pas, klop berarti ya. Logika atau emosi? Logika. Sama. Terlahir kembali ke masa lalu atau maju terus ke masa depan? Ke masa lalu. Masa lalu. Jabar 1 atau DKI 1? Jabar. Kok pelan banget sih, Kang? Coba fisik-fisik aja, Kang. Silakan. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Sabar yang di depan. Warkop DKI atau pepesan kosong? Warkop DKI. Warkop DKI, berarti sering nonton Warkop DKI ya. Jet Li atau Bruce Lee? Jet Li. Wih. Selesai pertanyaan saya. Selesai, Kang. Jadi, kenapa saya ada Jet Li dan Bruce Lee? Karena saya tahu dua-dua karakter itu semua laki-laki yang tangguh, yang siap di medan perang. Ya inilah Kang Bima.
Gimana kopinya enak, Kang? Ya kopi liong lah, masa nggak enak ya. Tuh. Nanti juga saya mau ngeliong Kang di depan. Baiklah kalau kayak gitu, selesai Kang di segmen kedua kita. Perbincangan kita bersama Kang Bima Arya Sugiarto luar biasa. Tentunya juga warga atau Besti Bincang Bogor Daily, warga Bogor terutama, kita sedang bersedih sebenarnya karena akan kehilangan sosok yang seperti Bapak di kota Bogor ini. Ya, Kang Bima marah ya Kang Bima marah, Kang Bima senang ya Kang Bima senang. Kang Bima juga harus menasehati orangnya. Inilah Kang Bima apa adanya. Jadi tidak ditutup-tutupi walaupun kali kesel. Tapi di belakang enggak. Kang Bima inilah sosok yang selalu menunjukkan apa adanya. Dan kota Bogor membuat sejarah dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Luar biasa, terima kasih Kang Bima. Terima kasih ya, sama. Terima kasih banyak ya Kang. Terima kasih Besti. Terima kasih Besti. Dan tentunya juga kita ucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kota Bogor dan special thank juga buat Latika Beauty Care dan Minimize Record yang sudah membuat dan menghadirkan Kang Bima Arya hari ini. Thank you so much juga buat para kru. Ini penonton bayaran saya Kang. Nanti saya kasih 100-100. Jadi kayak lenong ya? Iya emang begitu. Saya dalangnya. Ya ini masalahnya. Itu solusinya. Baiklah kalau gitu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi nggak infra mereka. Mereka taruhnya. nanti Kang. Apa mau diimpremin? Boleh diimpremin. Ayo masukin. Boleh lah, sekali-sekali masukin lah. Ki masukin. Ya, tapi belum touch up kayaknya belum. Tuh. Tadi udah Kang, ada videonya. Ayo kita sama-sama pamitan. Boleh pada maju yuk, semuanya barengan sama Kang Bima yuk. Iya. Untuk sesi terakhir kita untuk pamitan di Bincang Bogor Daily, boleh pada masuk? Terima kasih ya, Bogor Daily. Boleh. Ini spesial Kang. Ini udah besok boleh dicopot? Tunggu Kang, belum. Oh jangan. Oke. Nanti dulu. Kita belum closing ya. Thank you so much buat semuanya. Bincang kita belum closing. Belum, mana? Aku mau ngajakin teman-teman semua ke sini maju. Neng, ayo maju. Ayo, gengs. Di sebelah Kang Bima. Ayo buat semuanya, Besti Bincang Bogor Daily, thank you so much for today. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya dengan narasumber yang lebih luar biasa lagi. Karena Kang Bima mungkin juga akan hadir lagi di beberapa bulan kemudian. Ya Kang, boleh Kang? Boleh. Kalau diundang, insya Allah. Amin, pasti diundang lah Kang. Buat semuanya, Besti Bincang Bogor Daily, thank you so much. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. BogorDaily.net BogorDaily.net Portal berita terbaik di Bogor, info update dan informatif, berita hiburan, traveling, otomotif, semua ada di sini. Inilah Bogor Daily, BogorDaily.net, Bogor Daily, the way of solution. Bogor Daily, BogorDaily.net, Bogor Daily, BogorDaily.net, the way of solution.